Izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Nama Yosua Purba, STW 551, Program Studi Teknik Pemasyarakatan B. Dalam simulasi manajemen ini, saya memposisikan diri sebagai konsultan internal yang ditugaskan untuk membedah tantangan paling eksistensial dalam organisasi kita saat ini, yaitu krisis integritas dan penyeludupan narkoba yang melibatkan oknum petugas. Keamanan lapas bukan hanya soal jeruji besi yang kokoh, melainkan tentang benteng integritas manusia di baliknya. Aksi pagar makan tanaman terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Pamekasan. Seorang oknum petugas lapas berinisial AK terciduk rekan sejawatnya saat hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu untuk seorang narapidana. Komitmen Lapas Kelas 2 Pamekasan untuk memberantas peredaran narkoba diuji oleh ulah oknumnya sendiri. Upaya penyelundupan sabu digagalkan setelah petugas pengamanan pintu utama atau P2U curiga pada gerak-gerik rekannya berinisial AK. Kronologi bermula saat petugas P2U melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan ke dalam blok hunian. Saat memeriksa titipan AK berupa deodoran dan sandal untuk seorang napi, petugas menemukan kejanggalan pada berat kemasan serta suara aneh dari dalam botol. Cuplikan berita tadi hanyalah puncak dari gunung es. Fakta bahwa oknum petugas terlibat secara langsung menunjukkan adanya celah sistematik dalam pengawasan kita. Jika kita melihat dari data laporan kinerja atau LKJIP Ditjen Pas tahun 2025, terdapat tren kenaikan upaya penyeludupan yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa modus operasi jaringan narkoba semakin canggih dan terus berusaha mencari titik lemah dalam integritas personel kita. Secara hukum, hal ini jelas bertentangan dengan mandat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Undang-undang tersebut menuntut kita bukan hanya sebagai penjaga, tapi sebagai agen perubahan yang berintegritas. Mengutip jurnal Lex Stricta tahun 2025, tanpa adanya reformasi pada sistem pengawasan internal, risiko internal betrayal atau pengkhianatan dari dalam akan terus menjadi ancaman laten bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu, sebagai konsultan, saya tidak akan berhenti pada identifikasi masalah saja. Di segmen selanjutnya, saya akan melakukan bedah organisasi secara mendalam menggunakan model SWOT untuk memetakan di mana letak kerentanan kita yang sebenarnya dan bagaimana kita bisa memperbaikinya. Memasuki tahap diagnosis, kita harus menyadari bahwa organisasi pemasyarakatan adalah ekosistem yang kompleks. Untuk membedah masalah penyelundupan narkoba ini, saya menggunakan analisis SWOT sebagai alat bedah utama. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal G-Space tahun 2024, kegagalan keamanan seringkali bukan karena satu faktor tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai kerentanan internal dan tekanan eksternal yang tidak terdeteksi. Pertama, kita bicara mengenai kekuatan atau strength. Kita berdiri di atas landasan hukum yang sangat kokoh, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Undang-undang ini memberikan wewenang penuh bagi petugas untuk melakukan tindakan preventif dan represif tanpa ragu. Selain itu, adanya komitmen Zero Halinar dari pimpinan pusat Kemenpas tahun 2026 merupakan modal politik yang kuat untuk melakukan pembersihan internal tanpa pandang bulu. Kedua, kita harus jujur pada kelemahan kita atau weakness. Masalah utama bukan pada tempo atau jeruji, melainkan pada rasio petugas yang sangat timpang dan masalah integritas. Mengutip jurnal Justisia tahun 2025, rendahnya indeks kesejahteraan dibandingkan dengan risiko kerja yang sangat tinggi menciptakan kerentanan moral. Hal ini diperparah dengan adanya budaya sejakawan yang salah kaprah di kalangan oknum, di mana mereka cenderung menutup kesalahan rekan kerja daripada melaporkannya. Ketiga adalah peluang atau opportunities. Tahun 2026 ini kemajuan teknologi memberikan kita kesempatan besar. Integrasi artificial intelligence pada sistem surveillance dan penggunaan body scanner mutakhir memungkinkan kita untuk meminimalisir interaksi fisik yang berisiko kolusi. Selain itu, kerjasama erat dengan BNN dan Polri dalam pertukaran data intelijen adalah peluang emas untuk memetakan pergerakan barang haram sebelum menyentuh gerbang lapas. Terakhir, kita menghadapi ancaman yang sangat nyata atau threats. Jaringan narkoba internasional saat ini memiliki kekuatan finansial yang luar biasa. Mereka mampu melakukan infiltrasi melalui suap hingga intimidasi terhadap keluarga petugas di luar lapas. Inovasi modus operasi mereka mulai dari penggunaan drone hingga pemanfaatan oknum sebagai kurir internal.
adalah ancaman dinamis yang menuntut kita untuk selalu selangkah lebih maju. Hasil diagnosis ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum kita sedang diuji oleh kelemahan integritas manusia di dalamnya. Oleh karena itu, strategi yang akan saya tawarkan nanti tidak hanya akan berfokus pada teknologi, tapi pada penguatan benteng pertahanan terakhir kita, yaitu manusia. Memasuki tahap proses diagnosis, saya menyadari bahwa akurasi sebuah strategi sangat bergantung pada validitas data yang dikumpulkan. Sebagai konsultan, saya memastikan proses ini tidak bersifat subjektif. Saya menerapkan pendekatan kualitatif documentary analysis, di mana setiap temuan disilangkan atau cross-check antara data resmi pemerintah dengan temuan riset akademis terbaru tahun 2025 dan 2026. Pertama, saya melakukan bedah mendalam terhadap laporan kinerja atau LTV di Tipmas 2025. Di sini saya tidak dapat hanya melihat angka keberhasilan, tapi melakukan gap analysis pada area pengamanan. Saya membedah data frekuensi gangguan kapten dan membandingkannya dengan rasio jumlah petugas di lapangan untuk mengidentifikasi beban kerja yang berisiko menurunkan fokus integritas. Kedua, untuk memperkuat landasan teori, saya merujuk pada jurnal Lex Stricta tahun 2025 dan jurnal Justitia tahun 2025. Literatur ini memberikan perspektif mengenai psikologi kriminalitas dan korupsi di lingkungan tertutup. Riset ini membantu saya memahami bahwa
Mengacu pada filosofi pemasyarakatan yang kita pelajari di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Islam, tugas kita adalah membina, bukan menjadi bagian dari masalah. Setiap kali seorang oknum petugas berkhianat, ia tidak hanya mengkhianati institusi, tapi juga mengkhianati harapan ribuan narapidana yang berusaha mencari jalan kembali ke masyarakat. Demikian presentasi laporan dan dokumentasi organisasi ini saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen atas perhatian dan bimbingan. Mohon izin, berikutlah daftar pustaka lengkap sebagai referensi akademik laporan ini.